Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, ya, umur yang panjang dan selalu dilimpahkan keberkahan. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau absensi dulu nih. Untuk kelas 2, siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, hadir semua. Dan untuk kelas 3, oh juga hadir semua. Baik. Berarti hari ini kita hadir semua di dalam kelas, ya. Untuk pelajaran pertama hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2-nya. Dan untuk kelas 3 nanti di pelajaran kedua kita akan belajar tentang pendidikan keluarga negaraan. Nah, untuk pelajaran pertama bahasa Indonesia kita akan belajar, ya, tentang mengucapkan kata atau kalimat terima kasih dan permintaan maaf. Betul sekali, ya. Nah, pada kegiatan sehari-hari, ya, kita pasti sudah biasa mendengar perkataan atau kalimat maaf dan terima kasih, ya. Dan pada hari ini Bapak mau kalian mempraktekannya langsung. Dengan siapa? Dengan semua teman yang ada di sekolah ini atau di kelas ini, ya. Untuk hari ini kalian mempraktikannya dengan teman sebangku kalian, ya. Apa kegunaan atau apa manfaat dari ucapan terima kasih dan minta maaf? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, ya. Ketika kita diberi pertolongan oleh orang lain, ya, misalnya sama saudara kita, sama bapak kita, sama ibu kita, atau sama teman kita, maka kita ucapkan terima kasih, ya. Sedangkan ketika kita melakukan kesalahan, ya, baik itu kesalahan disengaja maupun yang tidak sengaja, maka kita mengucapkan permintaan maaf, ya. Jadi permintaan maaf dan terima kasih itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Itu berguna sekali untuk kita ke depannya, ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan memberikan tugas kalian, ya, mempraktikkan, ya, perkataan maaf dan terima kasih kepada teman sebangku kalian, ya. Ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak, berarti Bapak anggap sudah paham semua, ya. Sekarang kalian praktikkan. Nah, untuk pelajaran yang kedua, kita belajar tentang pendidikan keluarga negaraan. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar tentang jenis-jenis norma dan contohnya. Ya. Ada yang tahu apa-apa saja norma dan contohnya? Ya. Norma terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya. Apa itu norma agama? Yaitu norma yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Contohnya apa? Kita rajin sholat, rajin beribadah, misalnya ke masjid atau ke gereja dan sebagainya. Selanjutnya norma kesusilaan, yaitu mengatur tentang hati nurani dan perilaku manusia, misalnya berbuat baik, ya. Dan yang ketiga itu norma kesopanan, ya. Jadi norma kesopanan itu adalah norma yang mengatur tentang kehidupan manusia. Contohnya seperti tadi, ya, ucapan terima kasih dan minta tolong, ya. Nah, yang terakhir adalah norma hukum, yaitu norma yang dibuat oleh negara. Betul sekali, ya, norma yang mengatur warga negara, misalnya tentang lalu lintas. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 2, ya, kita juga akan mempraktekannya, ya. Terutama untuk kelas 3, Bapak mau kalian menyebutkan, ya, jenis-jenis norma yang Bapak jelaskan tadi dan beserta contohnya, ya. Jika ada yang tidak dimengerti atau belum dimengerti, maka tanyakan ke Bapak, ya. Seperti itu. Paham?
Nah, baik, sekarang kerjakan. Nah, jadi untuk simpulan hari ini, ya, untuk kelas 2 dan kelas 3, dari pelajaran bahasa Indonesia dan PKN itu sebenarnya saling berhubungan, ya. Untuk bahasa Indonesia tadi terima kasih dan minta maaf, ya. Sedangkan untuk PKN-nya kita membahas tentang norma, ya. Norma, ya, terima kasih dan minta maaf, ya, itu termasuk tadi norma kesopanan, bisa juga norma kesusilaan, ya. Bapak harapkan ketika kalian, ya, berinteraksi sehari-hari baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kalian bisa mempraktikkannya, ya. Berawal dari mana? Dari kelas ini dulu, ya. Misalnya sama siapa? Sama guru, ya, Pak Guru, Bu Guru, sama teman sebangku, ya, dengan kakak kelas, dengan adik kelas. Kita harus saling menyayangi, ya. Jangan kita ketika diberi pertolongan kita tidak mengucap terima kasih, ya. Harus mengucap terima kasih, ya, seperti itu. Dan ketika kita melakukan kesalahan sama teman, kita harus meminta maaf, ya. Kita tidak boleh egois. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf, ya. Itu. Jadi hari ini cukup sampai di sini, ya. Habis ini kalian istirahat, ya. Ingat, praktikkan apa yang Bapak ajarkan hari ini, yaitu tentang ucapan terima kasih dan minta maaf, ya, dan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.